Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Salam Febri Ningrum, NIM 2202041171 dari Piwar 1D2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi bisnis internasional Tracer Study. Apa itu Tracer Study? Tracer Study atau yang sering disebut sebagai survei alumni atau survei follow-up adalah studi yang mengenai lulusan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi. Studi ini mampu menyediakan berbagai informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat digunakan untuk penyempurnaan dan pinjaman kualitas lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan. Tracer Study juga bermanfaat dalam menyediakan informasi penting mengenai hubungan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja profesional, menilai relevansi pendidikan tinggi, informasi bagi pemangku kepentingan stakeholder, dan kelengkapan persyaratan bagi akreditasi pendidikan tinggi. Nah, di sini ada manfaat dari Tracer Study tidak hanya bermanfaat untuk internal Politeknik APP Jakarta saja, akan tetapi juga menjadi jembatan antara perguruan tinggi dengan stakeholders. Tracer Study dapat menyajikan informasi mendalam dan rinci mengenai kecocokan kerja baik antara berbagai bidang ilmu maupun antar berbagai level pendidikan. Yang pertama, yaitu sebagai database alumni terkini. Yang kedua, menjadi pintu masuk bagi program studi untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan terkait melalui alumninya. Yang ketiga, menjadi pintu sebagai program studi untuk melakukan survei kepuasan stakeholders terhadap lulusannya. Yang keempat, sebagai bahan masuk bagi universitas dan prodi dalam melakukan perbaikan kurikulum. Yang kelima, sebagai bahan untuk membangun jejaring alumni. Yang keenam, sebagai data dasar mencari employer contact list. Dan yang ketujuh, disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan, evaluasi diri, dan SPMS. Nah, di sini ada susunan kepengurusan TS Politeknik APP Jakarta tahun 2022. Yang pertama, itu ada pelindung direktur Politeknik APP Jakarta, yaitu dengan mengawasi keseluruhan pengelolaan program dan memastikan bahwa program yang dijalankan telah sesuai dengan tujuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, pengaruh dan bertanggung jawab untuk membantu pelaksanaan tugas yang terkait dengan penjadwalan, pemenuhan hal-hal yang terkait administrasi, pengarsipan semua dokumen, teknis pelaksanaan kuesioner online, dan koordinasi dengan tim Tracer Study. Lalu yang ketiga, ada ketua pelaksana, yaitu yang bertanggung jawab atas pelaksana Tracer Study mulai dari perencanaan, program secara keseluruhan, pengumpulan data alumni, pelaksanaan Tracer Study, analisa, sekaligus mendiseminasikan hasil Tracer Study. Selain itu juga, ketua pelaksana juga memiliki peran koordinasi dengan BAAK Politeknik APP Jakarta dalam menyediakan data-data lulusan, terutama data korespondensi lulusan seperti alamat, email, dan nomor telepon. Lalu yang keempat ada tim surveyor, yaitu bertanggung jawab atas pengumpulan data dari alumni dan terkait dengan program Tracer Study dengan cara kontak dan remember alumni untuk mengisi kuesioner menggunakan WhatsApp dan telepon. Lalu yang kelima, ada program studi. Program studi di tahun ini berpartisipasi aktif dalam mengajak alumninya agar mengisi kuesioner melalui berbagai cara yang dapat ditempuh oleh program studi. Lalu yang keenam, tim teknologi informasi, yaitu bertanggung jawab untuk atas pengembangan infrastruktur sistem teknologi informasi yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan proses Tracer Study dan kebutuhan stakeholder internal Politeknik Jakarta. 7. Tim analisa data bertanggung jawab atas verifikasi validasi data Tracer Study serta analisis statis. Teknis pelaksanaan Tracer Study. Lalu yang pertama, target responden adalah pada seluruh populasi bukan kelompok sampel.
Yang kedua, responden tracer study adalah TS1 mengikuti kebijakan dari Kemendikbud. Yang ketiga, menggunakan data alumni lulusan tahun akademik 2020-2021. Yang empat, item pertanyaan mengacu pada pertanyaan minimal di website pkts.belwanma.kemendikbud.go.id sebagai dasar pemeringkatan perguruan tinggi. Lalu, di sini ada responden tracer study, yaitu target responden dalam melaksanakan tracer study Politeknik APP Jakarta tahun 2022 adalah alumni Politeknik APP Jakarta yang lulusannya total alumni Politeknik APP yang lulus di tahun 2021 adalah sebanyak 378 orang. Terdiri dari PIWAR 133, MLIE 124, MPIE 121. Dari hasil tracer study, yang pertama itu yang 90 yang terdiri dari 91% bekerja, 3% masih belajar melanjutkan kuliah, 2% saya sedang mencari pekerjaan, yang keempat persen bekerja dan melanjutkan kuliah. Lalu gambar 8, presentasi kesesuaian program studi dengan pekerjaan lulusan, 95% sesuai bidang, 5% tidak sesuai bidang. Selanjutnya gambar 9, yaitu presentasi kesesuaian tingkat pendidikan dengan pekerjaan lulusan. 68% yaitu dengan tingkat yang sama, 32% setingkat lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada kendala. Kendala SDM TS terbatas dan sebagian adalah dosen dengan tugas tambahan sehingga pelaksanaan TS tidak maksimal dan hanya mencapai respons rate 86,24%. 2. Tidak semua program studi bergerak secara aktif dalam melaksanakan tracer study, sehingga mengakibatkan tim surveyor harus menghubungi alumni belum mengisi kuesioner tracer study 2022 dan melakukan reminder sebanyak 4 kali agar alumni berkenan untuk mengisinya. Lalu yang ketiga, pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner tracer study cukup banyak karena menyesuaikan pertanyaan wajib dari Kemendikbud yang menyebabkan alumni enggan untuk melanjutkan mengisi kuesioner tracer study. Nah, selain itu juga, alumni menganggap pertanyaan yang diajukan terlalu pribadi sehingga mahasiswa alumni merasa khawatir untuk melanjutkan dan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama, itu diperlukannya dengan sistem terpadu yang bisa mengintegrasikan informasi mahasiswa sehingga ke sistem tracer study. Lalu yang kedua, diperlukannya SDM tambahan untuk mengoptimalkan pengambilan data tracer study, terutama pada tim surveyor. Lalu yang ketiga, data rujukan pada tracer study untuk dapat segera diolah sebagai perbaikan kualitas lulusan, terutama pada kompetensi-kompetensi yang masih memerlukan peningkatan keterampilan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.